Shalom adik-adik, kembali lagi bersama kakak di ibadah PT kali ini. Ya, gimana sih kabar adik-adik sekarang? Kakak harap semua baik-baik saja ya. Ya, pemberita firman kali ini dibawakan oleh Kak Peter. Kakak persilakan adik-adik terlebih dahulu untuk saat teduh. Ya, setelah adik-adik saat teduh, kakak persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PT. Semangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPI. Pertama tumbuh di dalam Kristus, dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus pakai dan berkarya, gereja masa depan. Selalu berdoa dan suka dan duka, pada ayat benar, minta pada sesama. Siapkan diri sedari, kepada rumah GPI. Sosok masa depan Kristus tak penolong sejati, dengan harapan negeri. Adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 354 yang berjudul Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi yang lakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, pastikan simfoni. Yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Ya, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Tuhan berkati alat-alat media yang kami gunakan, kiranya dapat melancarkan ibadah kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga buat adik-adik, kiranya dapat fokus ke dalam ibadah kali ini Tuhan. Berkati dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 145 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ya adik-adik, kita tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari Gita Bakti 252 yang berjudul Berpeganglah pada Janji Tuhanmu. Berpegang
Ya, adik-adik, sekarang kita memasuki firman Tuhan. Untuk itu kita buka dulu Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang 26 sampai yang ke 33. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Ya, jika adik-adik sudah membuka Alkitabnya, biarkan Alkitab terbuka, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hingga saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati adik-adik lain yang di rumah, maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar apa yang Engkau sampaikan boleh sampai ke adik-adik juga, Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan ke akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kakak undang bangkit berdiri untuk kita sama-sama membacakan bacaan kita pada minggu hari ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Di bawah perikop, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya dengan keras, "Kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan kepada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Ya, silakan duduk adik-adik. Oke, shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, bacaan kita minggu hari ini memiliki tema Allah yang terutama. Oke, mengenai tema ini kakak mau bertanya. Ketika adik-adik bangun di pagi hari, ya kan bangunnya pada pagi hari kan walaupun sekolahnya online. Ya, apa yang adik-adik lakukan ketika baru bangun pagi yang biasa dilakukan? Apa kira-kira? Langsung membuka sosmed? Atau langsung main game? Atau langsung "Pak, Bu, makan"? Ya, atau apalah. Tapi rata-rata pasti yang dilakukan, bahkan kakak-kakak dan kakak sendiri juga kadang-kadang melakukan seperti itu. Tetapi apa yang seharusnya pertama kali kita lakukan ketika bangun pagi, sesuai dengan bacaan kita hari ini atau tema kita, yaitu Allah yang terutama. Apa yang pertama kali kita lakukan ketika bangun pagi? Iya, yang pertama kali kita lakukan ketika bangun pagi adalah membuka mata dulu adik-adik. Karena tidak mungkin kalau kita tidak membuka mata, adik-adik mau main sosmed atau apa, tidak mungkin. Jadi setelah adik-adik membuka mata, baru kita mengucap syukur kepada Allah. Itu yang dimaksud oleh firman kita pada hari ini. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen, sadar tidak sadar, kita sudah menomor sekiankan Tuhan Allah kita. Iya, seperti yang adik-adik sudah sering dengar juga ya. Kalau sekarang itu yang utama itu apa? Harta tahta, gitu ya. Harta tahta siapa? Danila katanya, Raisa. Ya, kita lupa bahwa yang utama dari kita sebagai orang Kristen itu adalah Allah, Tuhan kita, bukan
Apalagi ada lagunya sekarang tuh, harta dan tahta. Ya, pasti adik-adik tahu. Itu secara sudah mulai ke kita itu. Padahal kita sebagai orang Kristen tidak boleh melupakan yang utama adalah Tuhan Allah. Nah, kemudian dalam hari Minggu, sebagai orang yang percaya dan orang Kristen, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika hari Minggu? Yang pasti kita tidak ke sekolah ya adik-adik, karena hari Minggu itu libur. Tetapi yang kita lakukan adalah pergi ke gereja untuk beribadah. Karena sekarang sedang ada wabah COVID, jadi adik-adik belum bisa beribadah di gereja secara tatap muka. Yang terakhir kita lakukan itu sudah 1 tahun yang lalu, udah lebih, karena awal itu bulan Maret terakhir kita ibadah tatap muka, sudah 2020 bulan Maret, sekarang 2021 bulan April, ya sudah lama. Nah, jadi adik-adik sekarang diwajibkan untuk ibadah online, ya ibadah online adik-adik. Jadi bukan WhatsApp-nya saja yang online ya, tapi ibadah juga online adik-adik. Kembali ke bacaan kita. Dalam bacaan hari ini ada tokoh yang disebutkan itu adalah Petrus. Nah, Petrus ini dia dibawa ke Mahkamah Agung. Dia dibawa ke Mahkamah Agung karena Petrus ini memberitakan Injil tentang Yesus. Sehingga para Mahkamah Agung itu atau mazhab Saduki, dia ini iri tentang Petrus memberitakan Injil. Nah, apa sikap Petrus ketika dia dibawa ke Mahkamah Agung? Petrus mengatakan, kami lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah, di sini Paulus tidak gentar. Bahkan setelah dia mengatakan itu, dia masih memberitakan firman Allah di Mahkamah Agama tadi. Dia Mahkamah Agung ya, maaf. Mahkamah Agama. Dia bahkan di sana memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi. Nah, ini yang harus kita belajar, baik kakak sendiri maupun adik-adik semua. Yang utama dalam hidup kita adalah Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Dalam arti menyampaikan kesaksian hidup kita mengandalkan Tuhan. Sebagai contoh, kita tidak harus menjadi seperti Pak Pendeta, Bu Pendeta ya. Tetapi kalau memang adik-adik terpilih menjadi pendeta, ya puji Tuhan. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi prioritas kita seperti tadi, bangun pagi ya bukan langsung chat, lihat HP-nya ada yang ngucapin selamat pagi ndak atau apa, main sosmed langsung. Tapi kita mengucap syukur dulu. Kita sudah dijaga sepanjang hari, di malam hari kita tidak tahu kita selama tutup mata itu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan menjaga kita, bangun di pagi hari, dan kita boleh kembali beraktivitas, kita mengucap syukur oleh karena itu. Kemudian contoh yang kedua, ketika hari Minggu kita memprioritaskan Allah kita dengan cara kita beribadah terlebih dahulu, baru kemudian kita beraktivitas. Kemudian kalau di sekolah adik-adik yang kita lakukan menjalankan firman-Nya, memberitakan firman Kristus dengan cara belajar. Jadi dengan begitu kita sudah mengutamakan Tuhan, bukan dengan kita menyontek atau belajar hamin besok ujian, hari ini kita belajar ya. Bukannya apa, karena itu sendiri juga menyusahkan adik-adik. Kalau kita belajarnya hari ini dan besok ujian, bayangkan saja materi yang sudah diajarkan selama 1 bulan saja, adik-adik rangkum selama 1 hari, apa yang terjadi? Iya, pasti tidak masuk justru pelajarannya. Kemudian contoh di rumah, ketika orang tua meminta bantu untuk membersihkan rumah, terkadang kita, bahkan kakak sendiri, juga mengutamakan diri kita sendiri. Justru kita berlama-lama bermain dengan gadget kita, tidak membantu orang tua. Kita sudah melihat orang tua kita sedang menyapu, sedang membersihkan rumah, kita malah asik
bermain dengan gadget kita di kamar gitu ya. Ya. Jadi maksud dari semuanya itu, ketika kita sudah dibekali dengan seperti rajin berdoa, belajar membersihkan rumah, itu sama saja kita sudah melatih diri kita untuk di kehidupan yang akan datang. Ketika nanti adik-adik remaja, adik-adik itu tidak selamanya hidup dengan orang tua. Ketika kita sudah tidak hidup dengan orang tua, kita sudah mandiri. Mungkin adik-adik yang akan sekolah di merantau gitu ya, keluar dan jauh dari orang tua, adik-adik itu sudah siap, tidak takut, tidak goyah. Ketika di luaran sana sendiri ada ajakan teman-teman yang mungkin sudah melenceng, adik-adik itu sudah punya prinsip, oh saya ini tidak baik, saya bisa lebih baik saya tidak ikuti, begitu. Nah, jadi kemanapun adik-adik berada, tidak perlu takut. Kalau saudara kita itu sebelum melakukan hal-hal, biasanya dia bilang bismillah. Kalau kita apa adik-adik? Kalau kita bilangnya dalam nama Yesus. Nah, itu yang kita lakukan ketika kita mau melakukan sesuatu yang kita butuh pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati saya Tuhan dalam mau ujian, dalam mau belajar, ya, seperti itu. Sama juga kayak kita gunakan ini, misalkan kalau teman-teman adik-adik yang sekolah negeri, kan banyak juga temannya yang di luar beda ya agamanya sama kita. Ketika misalkan ada orang yang kerasukan atau apa gitu ya, mereka kan pakai apa tuh, ayat-ayat kursi gitu ya. Nah, kalau kita bagaimana tuh cara mengusir roh jahat ketika ada yang begitu ya? Sama seperti yang tadi kita bilang, dalam nama Yesus keluarlah setan. Keluar setan tuh. Kita harus percaya tapi sama Tuhan. Nah, begitu. Jadi mari adik-adik, dalam firman yang terakhir kakak menyampaikan, kita ini harus taat. Taat itu setia, saleh, dan mengutamakan Tuhan. Kita bisa memuliakan Tuhan karena ketaatan dan tidak mengutamakan diri sendiri. Ya, itu yang bisa kakak sampaikan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik juga mendoakan saudara-saudara kita ya yang di NTT, di Bima maupun yang di Malang juga terakhir yang terkena bencana. Kita doakan mereka supaya mereka bisa kuat dalam menghadapi cobaan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar bagaimana untuk kami bisa mengutamakan Allah dalam kehidupan kita Tuhan Yesus. Kiranya juga kami berdoa dan mohon ampun atas dosa yang sudah kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati teman-teman kami, terlebih menyakiti hati Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari Minggu ini kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya di masa tua mereka ini, mereka tetap bisa sukacita, berbahagia. Kiranya Engkau tetap memberikan berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat adik-adik yang sedang masa pendidikan dalam sekolah online. Kiranya Engkau memberikan tetap semangat Tuhan Yesus, tidak mengurangi rasa sukacita dalam sekolah online, memberikan rasa tanggung jawab, dan bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk keluarganya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keenam pelkat yang ada di gereja, pengurus, pelayan, presbiter, penatua, Pak Pendeta, Bu Pendeta. Kiranya dalam pelayanan mereka tetap selalu diberikan perlindungan, diberikan hikmat dalam melayani Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah kami mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan satu pujian dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Adik-adik, kita akan membawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, kiranya Engkau balaskan dengan berkat yang lebih. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, adik-adik, kita telah di penghujung ibadah hari ini. Kita angkat satu pujian yang berjudul Pekerja Kristus. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidupku, kemenangan setia hari suatu saat Yesus bagiku jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Ya, oke adik-adik, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita tutup ibadah kita hari ini dengan menerima berkat, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah di penghujung ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, segala aktivitas kami ke depannya, dan apa yang sudah kami dengar hari ini boleh menjadi pedoman perilaku kami sehari-hari. Dan kiranya Tuhan Yesus menyertai adik-adik dan kami semua mulai dari saat ini sampai sekarang dan sampai selama-lamanya.